Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar kelas 2, tema 7, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum anak-anak memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat mengikuti pembelajaran. Sudah siap anak-anak? Ayo kita langsung saja ke pembelajaran 1. Nah, silakan anak-anak amati. Pada gambar terdapat gambar apa ini? Iya, betul, gambar seorang ibu, ayah, dan 2 anaknya sedang kerja bakti. Di mana ya kira-kira ya? Betul, di lingkungan rumah. Ibu sedang menyapu, ayah sedang membersihkan selokan, kemudian 2 anaknya sedang memberi makan ayam. Jadi pada tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang kebersamaan di lingkungan keluarga. Nah, pada pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang kebersamaan di lingkungan rumah. Nah, gambar selanjutnya, kira-kira ayah sedang apa ya, Nak? Benar, ayah sedang membacakan dongeng untuk kedua putranya. Bu Guru bacakan ya. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Siapa yang pernah membaca dongeng di rumah? Siapa yang pernah dibacakan dongeng oleh ayah dan ibu? Iya, bagaimana kalian suka dongeng, Nak? Sekarang Bu Guru akan membacakan dongeng tentang sesuai gambar yang ada di video. Ada gambar tikus dan ular. Bu Guru di sini punya dongeng dengan judul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sini dongengnya, tokoh dongengnya ada 2 ya, Nak, ada tikus dan ada ular. Anak-anak sudah siap mendengarkan dongeng? Bu Guru bacakan ya. Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan, karya Nurgaini Sholihati, tahun 2007. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular pun berkata, "Wah, dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikusnya menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan.
ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Hahaha. Tikus segera bangun dari tidurnya sambil pura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman tikus. Tikusnya berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau pun juga akan mati." Sejenak, ular pun terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat si tikus. Ularnya berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikusnya menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau akan hidup sendiri?" Ular mengangguk, tanda mengerti. Ular pun menjawab, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku ya." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama. Akhirnya mereka bersahabat dan hidup bersama. Nah, bagus sekali kan nak dongengnya? Lanjut ya. Bu Guru punya pertanyaan. Silahkan dijawab ya. Yang pertama, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Betul, iya betul, ada dua, tikus dan ular. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kecerdikan si tikus? Kecerdikannya? Betul, mampu menyadarkan si ular bahwa kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri, harus hidup bersama. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Betul, karena ular sadar bahwa dia harus memiliki teman supaya ia ada teman untuk mencari makan bersama. Lanjut ya nak, sekarang perhatikan gambar di video tersebut. Iya pintar, ada ibu sedang membawa donat, 3 donat dan juga teh manis untuk ayah. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan yang sama besar. Siti, Ali, dan ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Kemudian kita akan belajar tentang pecahan. Dari cerita ibu yang membawa donat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa donat yang dibawa ibu itu dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Perhatikan ya nak, 1 donat utuh jika dibagi 2 menjadi 2 bagian yang sama besar, itu 1 bagian disebut sebagai setengah, kemudian sebagian lagi disebut sebagai setengah. Pintar. Kemudian perhatikan gambar di bawahnya. Ada 1 donat utuh, kemudian diambil sedikit
tidak sampai setengahnya. Dibagi menjadi 2, tapi 2 bagian ini satunya besar, satunya kecil. Ini bukan disebut sebagai setengah. Karena apa, Nak? Karena mereka tidak sama besar. Yang namanya setengah itu satu bagian dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Diingat-ingat ya, Nak. Nah, ini penjelasannya. Satu donat menjadi 2 bagian sama besar, kemudian satu bagiannya disebut sebagai 1/2. 1/2 dibaca setengah. Ayo berdiskusi. Bu Guru ingin bertanya, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut sebagai setengah? Ayo, Bu Guru tadi mengatakan apa? Benar, karena mereka dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Pertanyaan kedua, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut sebagai setengah? Benar, karena 2 bagian donat ini tidak sama besar. Yang satunya besar, yang satunya kecil. Jadi mereka tidak bisa disebut sebagai setengah. Kerjakan soal berikut. Arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Hanya setengah ya, Nak. Silahkan dicoba di buku tulismu masing-masing. Bu Guru lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pola ketukan birama. Perhatikan video berikut. K disebut sebagai bunyi kuat. L disebut sebagai bunyi lemah. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Ketika kita mengetuk meja, bunyinya akan duk-duk. Kemudian ketika kita menepukkan tangan kita akan mendengar suara prok. Jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi kedua. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat variasi bunyi kentongan. Bunyi yang teratur dan berulang disebut sebagai birama. Bu Guru ulangi. Bunyi yang teratur dan berulang disebut birama. Sekarang perhatikan lagu dalam video. Di sini ada lagu Cicak ciptaan Ate Mahmud, memiliki birama 2/4 dengan tempo agak cepat. Silahkan anak-anak bernyanyi di rumah ya. Boleh bersama orang tua, boleh bersama adik ataupun kakak. Bu Guru kira sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan lain-lain. Dan juga jangan lupa kita selalu berdoa agar virus corona segera hilang dari muka bumi ini. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.